Halo, selamat malam teman-teman di YouTube. Ini sekarang udah sekitar jam 9 lewat dikit. Tadi saya sempat lihat YouTube saya dan ternyata ada banyak pertanyaan yang ternyata belum saya jawab. Dan itu udah sekitar seminggu yang lalu. Ini malah ada yang 2 minggu yang lalu. Nah, kebetulan nih saya nggak sempat mengetiknya satu persatu, jadi saya sengaja buat video seperti ini, video Q&A. Jadi saya langsung jawab pertanyaannya aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di video yang saya upload di YouTube. Nah, gitu aja. Ini saya perbesar aja dulu. Oh, ini bisa diperbesar ya? Oh, bisa. Nah, biasanya kan saya bikin video edukasi gitu tuh. Bikin tulisan atau buat slide. Tapi kali ini saya nggak sempat bikinnya. Jadi saya langsung jawab di sini aja kali ya. Kita mulai dari pertanyaan yang mana ya? Ini kali ya 2 minggu yang lalu. Bapak Erwin, dok, IgG dan IgM saya reaktif, tapi PCR saya negatif. Berarti saya sudah pernah terpapar COVID. Karena saya tidak merasakan gejala apa-apa. Oke. Jadi ini Pak Erwin ini IgG dan IgM-nya ini reaktif ya Pak. Berarti ini kan rapid test antibodinya. Sementara PCR-nya negatif. Rapid test antibody itu hanya untuk mendeteksi adanya antibodi dalam tubuh, antibodi COVID ya, bukan antibodi yang lain. Nah, kalau terdeteksi ataupun reaktif itu belum tentu ada virusnya. Jadi virus dengan antibodi itu berbeda. Bukan berarti ada antibodi maka ada virus, itu enggak, belum tentu. Bisa saja ada antibodi tapi virus tidak ada. Nah, jadi ini ya sudah jelas ya, antibodinya reaktif, PCR negatif. Nah, apakah berarti saya sudah pernah terpapar? Bisa jadi memang dulunya sudah pernah terpapar, tapi kemungkinan OTG ataupun gejala ringan yang mungkin tidak dirasakan. Nah, kebanyakan memang ada juga orang yang gejala ringan ini tidak tidak menganggap itu adalah keluhan. Misalnya badan pegal-pegal atau demam ringan, jadi seperti tidak demam. Itu banyak seperti itu yang saya jumpai. Jadi ini mungkin saat ini Bapak tidak menderita COVID, tapi dulu pernah pernah terpapar atau pernah terinfeksi seperti itu. Next, ini Just Endi. Awal sakit, demam, gak enak badan, sakit-sakit terus batuk pilek. Setelah 2 minggu diam di rumah, tes antigen hasilnya negatif. Oke. Terus seminggu kemudian tes antibody tapi IgG-nya nyala. Apakah ini proses recovery? Apa kalau misal ke puskesmas bisa PCR gratis? Terima kasih. Oke, ini. Jadi gini, eh berarti 2 minggu yang lalu awalnya demam, gak enak badan, pilek. Setelah 2 minggu tes antigen hasilnya negatif ya. Seminggu kemudian tes antibody IgG-nya reaktif. Berarti ini sekitar 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Antibodinya reaktif, artinya antibodinya sudah ada. Tapi belum tentu sedang ada virus, belum tentu saat ini terinfeksi. Nah, itu saya rasa cukup jelas ya. Apakah ini proses recovery? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau melihat dari keterangan sebelumnya bahwa ini gejala ringan, kemungkinan besar inilah proses recovery. Nah, apakah kalau misalkan ke puskesmas bisa PCR gratis? Yang saya tahu saat ini puskesmas itu mengcover yang memang punya kecurigaan besar terhadap COVID. Misalkan gejalanya cukup jelas atau khas, misalnya demam, kemudian sesak nafas, batuk, dan sebagainya. Atau ada riwayat kontak dengan pasien positif COVID. Atau misalkan ada anggota keluarga yang COVID terkonfirmasi, maka keluarganya itu di PCR. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau situasi atau kondisi seperti ini biasanya tidak di cover biasanya. Ini ada Pak Edi. Dok, mau nanya, saya kan sakit nyeri sendi betis kaki. Sakit. Saya mau swab itu ngaruh apa tidak, Dok? Jelas tidak ada pengaruhnya ya.
antara nyeri sendi, betis kaki dengan swab. Silakan swab aja Pak, tidak ada pengaruhnya kok. Langkah yang harus dilakukan apabila IgG-nya non-reaktif, IgM reaktif. Saya pernah bahas ini di video saya yang dulu. Kalau IgM-nya reaktif tapi IgG non-reaktif, kemungkinan besar ini masih fase yang fase awal terbentuk antibodi. Jadi memang IgM itu lebih awal terbentuk, kemudian IgG belakangan. Nanti IgG ini bakal hilang lebih lama, sementara IgM lebih cepat. Nah, kalau misalnya seperti ini kan antibodinya reaktif ya. Nah, antibodi ini tidak sama dengan virus, jadi belum tentu ada virus. Nah, untuk menentukannya perlu PCR sebenarnya. Nah, tidak semua yang reaktif ini harus PCR, tergantung saat ini punya gejala atau punya riwayat kontak erat dengan pasien COVID. Kalau misalnya tidak ada, ya udah tidak usah. Dok mau tanya, saya rapid test selalu reaktif, padahal swab 2 kali hasilnya selalu negatif. Gimana caranya supaya rapid non reaktif? Jadi gini, ini kan rapid test antibody yang maksudnya ya Pak ya. Rapid test antibody hasilnya reaktif, artinya ada antibody dalam tubuh. Seperti yang telah dijelaskan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, reaktif antibody itu belum tentu sedang terinfeksi. Jadi swab 2 kali pun hasilnya negatif, bisa jadi mungkin saat ini tidak terinfeksi, tapi dulunya pernah terpapar sehingga rapid testnya ini reaktif antibodinya. Nah, biasanya untuk IgG reaktif ini akan cukup lama supaya hilang, bisa beberapa bulan. Satu referensi menyebutkan bisa sampai 6 bulan ke depan setelah infeksi. Jadi itu bisa lama, bisa juga lebih cepat atau bahkan lebih lama lagi. Nah, caranya supaya rapid non reaktif ini menurut saya sebenarnya tidak ada. Sebetulnya ada sih, yaitu uh, melakukan pembersihan pada plasma, tapi itu sangat sulit dan tidak rutin dikerjakan. Jadi uh, tidak mungkin deh, soalnya antibodi ini sebenarnya bermanfaat ya, karena itu bisa menolong kita ketika ada paparan infeksi berulang. Orang yang setelah divaksin juga yang diharapkan reaktif gitu. Kenapa harus diupayakan supaya non reaktif? Jadi ini seharusnya tidak usah ya. Jadi tidak perlu pusingkan hasilnya reaktif atau non reaktif. Seharusnya bersyukur kalau reaktif. Berarti masih ada antibodinya. Next, ini dok mau nanya suami saya reaktif. Padahal lagi baik-baik, cuman 2 minggu ke belakang suami saya sakit panas dingin karena kuku jempolnya copot kegencet mesin. Apakah ngaruh makanya jadi reaktif? Gini, jadi ini banyak banget yang nanya ya. Banyak yang bertanya apakah rapid test antibody ini reaktif bisa karena kelelahan atau faktor kurang tidur dan sebagainya. Jelas tidak. Faktor kelelahan, kemudian kurang tidur, dan batuk pilek biasa itu tidak bisa membuat reaktif antibody. Ya, rapid test ini itu biasanya dikarenakan memang antibody COVID yang dideteksi. Jadi pemeriksaan rapid test itu spesifik. Jadi begitu ada antibody COVID, maka hasilnya reaktif. Nah, gitu. Jadi kemungkinan besar sebelumnya pernah terpapar infeksi. Kita tidak tahu kapan terjadi infeksi seperti itu. Kurang jelas gambarnya dok, bisa dibesarkan kah? Ini kurang tahu ya, ini video yang mana saya kurang tahu. Nanti mudah-mudahan berikutnya nanti saya buat gambar yang lebih jelas atau lebih besar. Kemudian dok mau tanya, saya rapid test hasilnya reaktif IgG dan IgM. Dua-duanya reaktif. Setelah di swab PCR di lab, Sito, hasilnya positif. Tapi selama 14 hari isolasi mandiri tidak ada gejala sama sekali. Oke. Dan hari ini rapid test kedua hasilnya reaktif IgG dok. Itu gimana ya dok? Kalau aku tes swab lagi apakah hasilnya akan positif? Jadi gini ya. Jadi pertama
bersyukur kalau misalkan ini tanpa gejala atau derajat ringan, itu bersyukur karena eh, biasanya akan sembuh ya gitu. Nah, selesai isolasi mandiri ya sudah segera minta surat keterangan selesai isolasi. Untuk masalah rapid test antibody itu wajar sekali reaktif karena memang ketika terpapar virus atau mungkin bakteri dan sebagainya, wajar tubuh membentuk antibody, itu sangat wajar. Namanya juga itu bekas terjadi infeksi. Ibaratnya itu hanya bekas. Jadi kalau sudah ada antibody ya sudah gitu. Bukan berarti saat ini sedang sakit. Nah, antibody ini juga menolong kita untuk eh, lebih tanggap terhadap infeksi berikutnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau hasilnya reaktif gitu. Apakah tes swab lagi akan positif lagi? Kalau misalnya sudah sembuh isolasi mandiri, tidak dianjurkan untuk tes lagi. Oke, next. Selamat malam dok, saya juga ingin bertanya, kemarin saya di rapid test. Oke, awalnya hasilnya negatif, beberapa menit kemudian ada hasil samar di IgG-nya. Sehari sebelumnya saya memang sakit tenggorokan, tapi ketika di rapid test, sakit tenggorokan saya sudah mendingan. Apakah dari hasil rapid tersebut saya positif? Ini jelas jelas ya, saya jawabannya saya rasa cukup jelas. Eh, Kalau samar itu terbaca reaktif, tapi masalahnya saya masih ragu soal kalau katanya beberapa menit kemudian, karena beberapa kit itu harus dibaca segera. Karena kalau misalnya ditunggu, khawatirnya malah teroksidasi sehingga muncul garis seperti itu. Nah, kalau ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya sakit ringan saja itu tidak membuat rapid test reaktif. Kecuali sakit tenggorokan ini memang akibat COVID. Itu bisa membuat rapid testnya menjadi reaktif. Kalau dinyatakan reaktif, apa saja yang harus dilakukan selain isolasi mandiri, dok? Reaktif itu tidak harus isolasi mandiri. Kalau misalnya Anda tidak sakit, tidak usah isolasi mandiri. Kalau Anda sakit, isolasi mandiri. Untuk mengetahui sakit atau tidak, harus PCR. Tapi kalau memang tidak ada gejala selama ini dan tidak ada riwayat kontak dengan pasien positif 2 minggu terakhir, ya tidak usah gitu. Oke, dok mau tanya, saya sakit gigi, mau berobat ke dokter gigi. Disuruh rapid test oleh dokter gigi lebih dahulu. Hasil rapid test ditusuk di jari, reaktif. Apa yang saya harus lakukan? Kalau seperti ini kan screening ya, tujuannya screening untuk ke dokter gigi. Kalau screening, Anda boleh periksa swab antigen. Ya, nanti periksa swab antigen saja, nanti negatif atau positifnya nanti bisa ambil apa namanya sikap berikutnya. Kalau misalnya negatif, boleh berobat. Kalau positif nanti lanjut ke PCR. Dok, IgG istri saya reaktif, keadaan hamil 9 bulan. Kalau lahiran kata petugas disuruh tes swab, apakah diharuskan? Ya jelas ya, kalau misalnya akan bersalin atau akan operasi ataupun tindakan-tindakan tertentu itu harus tes COVID. Tes COVID ini bisa langsung PCR atau screening dulu. Kalau screening dulu boleh boleh rapid test antibody atau swab antigen. Tapi kalau dalam proses screen ternyata dijumpai kecurigaan adanya kemungkinan infeksi, maka sebaiknya swab PCR. Nah, ini ceritanya si istri bapak reaktif. Jadi selanjutnya memang harus tes swab PCR. Wajib ya, itu wajib, itu protokol di mana-mana seperti itu. Dok, saya baru tes rapid antibody. Nah, IgG saya non reaktif sedangkan IgM-nya reaktif. Apakah ketika swab akan negatif? Belum tentu ya, itu ya tidak bisa ditentukan dari situ. Tidak bisa ditentukan. Boleh langsung PCR kalau misalnya ibu penasaran atau punya kecurigaan mengarah ke sana, boleh swab saja. Dok, kalau rapid test tanda garisnya samar di C sama IgG itu apa, dok? Ini dibaca reaktif ya kalau samar ya.
Saya sudah pernah kena COVID dok selama 9 hari di karantina hari ke-10. Hasil COVID saya sudah dinyatakan negatif dan sudah aktivitas kembali. 1 bulan kemudian saya antigen hasilnya negatif untuk keperluan pekerjaan. 2 bulan kemudian hasil tes IgG reaktif. Gimana ya dok caranya biar tidak reaktif lagi dan butuh berapa lama? Kalau caranya supaya non reaktif saya tidak bisa jawab, tapi butuh berapa lama itu bisa beberapa bulan karena harus menunggu antibodinya hilang. Mau tanya apa IgG reaktif itu positif COVID? Jelas tidak ya. Apa yang harus dilakukan? Dan apakah jika di swab akan menunjukkan IgG reaktif juga sehingga dinilai positif COVID? Gini, kalau reaktif IgG itu belum tentu positif. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya punya gejala itu langsung PCR saja. Atau kalau misalnya ada riwayat kontak dengan pasien positif COVID di PCR. Kemudian kalau misalnya di swab apakah positif belum tentu, itu nggak bisa ditentukan dari situ. Audio kecil dok, nggak kedengaran. Oke, nanti untuk video-video berikutnya kita upayakan audionya bagus ya Pak ya. Terima kasih masukannya. Dok, saya ini 9 jam yang lalu nih. Dok, saya sudah terinfeksi COVID, udah masuk 2 bulan, sudah swab ketiga masih positif. Oke, saya mau melakukan swab lagi yang keempat. Cuman saya rapid antibody sendiri, ternyata hasilnya IgG masih reaktif. Swab yang bagus agar hasil negatif berapa hari ya dari rapid antibody? Terima kasih dok. Gini, kalau masih swab masih positif, ini namanya positif persisten. Artinya hasilnya positif tapi sebenarnya tidak sakit. Kenapa bisa positif? Karena ada sisa partikel atau bangkai virus di sampel swabnya. Jadi menunggu bisa negatif itu tergantung bagaimana tubuh menghancurkan atau mendegradasi sisa virus itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada kiatnya atau caranya untuk bisa lebih cepat. Untuk saat ini belum ada ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ada caranya. Tapi untuk saat ini dari penelitian dan jurnal yang ada belum ada cara untuk mempercepat PCR negatif. Kemudian hasil IgG-nya reaktif. Nah ini jelas sekali ya karena sebelumnya sakit COVID, orang yang sakit COVID pasti antibodinya reaktif, itu wajar sekali. Swab yang bagus agar hasil negatif berapa hari dari rapid antibody ini nggak bisa dijawab, nggak bisa ditentukan dari situ ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup semua pertanyaan. Saya nggak tahu udah berapa pertanyaan tadi. Nanti video ini akan saya upload. Bapak Ibu akan saya informasiin kapan diupload. Nanti akan saya reply satu persatu untuk bisa langsung nonton videonya. Nanti saya langsung sertakan link. Mungkin itu dulu. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, disilakan langsung di komen saja di video yang ini, boleh di kolom komentar, silakan. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau misalnya saya nggak sempat jawab, nanti akan saya buatkan video seperti ini lagi. Jadi kita bisa sama-sama diskusi juga. Oke, sekian. Terima kasih.